hotspot biar sinyalnya bagus. Oke, mulai ya Bu Rina. Oke, Selamat pagi Bu Rina. Selamat pagi Bu Sagung, apa kabar? Baik Bu, apa Ibu sudah lama menunggu saya di ruangan? Oh tidak Bu Sagung, baru aja. Nah silakan duduk Bu Sagung. Syukurlah Bu. Baik Bu, ada hal yang ingin saya diskusikan ke Ibu tentang layanan BK ke depannya Bu. Oh dengan senang hati saya akan mendengarkan Bu Sagung, mudah-mudahan saya bisa membantu. Oke, terima kasih Bu. Sebenarnya saya merasa galau dan khawatir sekali karena akhir-akhir ini meningkatnya aksi bullying di sekolah kita yang semakin marak. Kemudian salah satu bullying verbal. Contohnya yaitu anak-anak itu saling mengejek nama orang tua dan melabeli teman dengan nama-nama binatang seperti itu Bu, sehingga ini memicu terjadinya perselisihan dan takutnya akan berkembang menjadi bullying fisik seperti itu Bu. Oh, kelihatannya dari raut wajah Bu Sagung itu sedang galau ya. Kelihatan sekali dulu. Ya memang sih masalah di apa namanya di sekolah itu sering sekali terjadi bullying ya Bu ya. Uh, Kelihatan sekali ya Bu kalau muka saya lagi galau gitu. Karena itu saya butuh coaching sebentar dengan Ibu untuk menghilangkan kegalauan saya ini Bu. Oke, baiklah. Dari obrolan kita sekarang apa yang ingin Ibu dapatkan? Baik Bu, saya ingin mendapatkan ide-ide baru untuk mencegah dan mengatasi bullying yang terjadi di sekolah kita Bu. Saya khawatir terhadap murid yang mendapatkan bullying karena dampaknya sangat negatif bagi korban bullying tersebut. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan ide-ide untuk mencegah dan mengatasi bullying yang terjadi di sekolah ya Bu ya. Saya khawatir terhadap murid yang mendapatkan bullying karena dampak negatif bullying bagi yang menjadi korban itu sangat berbahaya. Ide-ide seperti apa yang Ibu maksud? Ide-ide baru, strategi layanan yang harus saya berikan Bu. Di mana mengingat saya tidak mendapat jam di kelas, kan seperti itu ya, karena guru BK tidak mendapat jam khusus di kelas, sehingga topik layanan BK yang dalam mencegah terjadinya bullying. Saya khawatir terhadap siswa karena meningkatnya hasil aksi bullying tersebut Bu. Nah, kira-kira kekhawatiran seperti apa yang Bu Sagung bayangkan? Khawatirkan bagi murid-murid mengalami bullying. Korban akan tertekan psikisnya, kemudian pergaulan sosialnya itu terganggu, prestasi belajarnya juga pasti akan terganggu karena efek dari bullying tersebut. Sedangkan saya terkendala memberikan bimbingan klasikal di kelas karena dapat jam mengajar di kelas sehingga pelayanan tidak maksimal Bu. Jadi Ibu mempunyai kekhawatiran juga karena tidak mendapatkan waktu untuk memberikan pelayanan bimbingan klasikal di kelas secara maksimal, gitu kan Bu? Iya benar sekali Bu. Jadi kira-kira strategi apa yang ingin Ibu gunakan agar hal ini bisa teratasi? Selain mengisi layanan BK di jam kosong, maksudnya ketika ada guru yang tidak mengajar di kelas atau guru yang berhalangan, saya izin gunakan tersebut untuk dapatkan layanan BK terhadap anak-anak Bu. Seperti itu ide saya.
Oh, bagus sekali idenya Bu Sagu ya. Namun bagaimana dengan teman sejawat atau rekan guru lainnya, Bu? Apakah Ibu tidak mencoba untuk berkolaborasi? Eee, saya juga ingin ikut berkolaborasi dengan teman sejawat atau rekan guru sejawat, wali kelas. Apakah Ibu memberikan ide seperti itu? Dengan wali kelas juga saya ingin berkolaborasi, mendapatkan maksimal ya, harus maksimal dalam komunitas belajar juga. Bagaimana guru-gurunya dapat tergerak dalam mengatasi bullying. Wah, luar biasa sekali, Bu Sagung. Sudah pasti saya akan mendukung Ibu. Selanjutnya, hal apa yang ingin Ibu wujudkan? Maaf Bu, jaringannya terputus. Karena Oke, cuaca. iya Brina, iya cuaca mungkin ya. Saya ingin mewujudkan sekolah yang ramah anak, yaitu BK menjadi sahabat anak. Saya ingin memberikan kesadaran bahwa guru juga rentan melakukan aksi bullying terhadap siswa seperti itu, Bu. Ada kegiatan lain, Bu, yang bisa Ibu pakai juga? Saat teknis stop, Mhm. saya terapkan untuk merelaksasi tubuh mereka dan memusatkan pikiran mereka untuk mendapatkan pelajaran dan juga membantu dalam layanan konseling individu. Kemudian murid merasa rileks ya, seperti itu. Mereka menggunakan perasaan tenang, yaitu fokus akan menerima sebuah layanan yang akan saya berikan, dan bisa juga diterapkan ketika memberikan konseling siswa agar korban bullying itu merasa terlindungi lah gitu Bu di sekolah seperti itu. Korbannya itu dia itu tidak berkecil hati seperti itu. Bagaimana kita itu bisa meminimalisir lah Bu kalau ada bullying-bullying di sekolah seperti itu. Oke, sejauh ini Ibu sudah dapat pencerahan apa dari obrolan kita? Saya sudah mendapatkan ide-ide baru, pencerahan dalam merencanakan layanan BK. Saya lebih maksimal lagi. Apa yang saya lakukan itu untuk di BK itu supaya lebih maksimal lagi saya terapkan terhadap anak-anak di sekolah. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat atau dengan rekan-rekan guru yang lain, dengan wali kelasnya mungkin, ataukah dengan guru mapel, sehingga saya merasa terbantu dalam mengatasi bullying di sekolah kita seperti itu, Bu. Oke, rencana Ibu apa sekarang? Rencananya tentunya saya akan mempersiapkan modul layanan BK dengan topik stop bullying, sehingga ketika ada jam kosong atau ketika ada guru yang tidak hadir ke sekolah untuk mengisi di kelas tersebut, saya bisa masuk ke kelas tersebut untuk memberikan layanan BK dan mencari ide-ide yang inovatif tentunya untuk anak-anak agar mereka itu antusias melaksanakan apa yang menjadi slogan kita, yaitu stop bullying seperti itu. Jadi ada rekan kerja yang bisa Ibu ajak untuk membantu? Ada Bu, yang akan saya ajak berkolaborasi seperti yang saya katakan tadi, ada wali kelas, ada rekan sejawat, ada juga guru-guru mapel seperti itu Bu yang saya akan ajak untuk layanan yang lebih menarik dan inovatif. Oke, ada lagi hal lain yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan ide baru? Mungkin nanti saya akan mencari referensi di platform Merdeka Mengajar supaya update dengan strategi layanan yang bervariasi sesuai dengan zamannya sekarang, Bu.
Oke, mantap sekali Bu Sagung. Akan banyak sekali yang Ibu dapatkan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di kelas maupun individu. Iya Bu, itu semua saya lakukan, demi terwujudnya BK Sahabat Anak dan Sekolah Ramah Anak Bu, seperti itu. Ya, Bu Sagung. Nanti kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Kira-kira mulai minggu depan sudah akan saya rencanakan, seperti itu Bu. Setelah berkonsultasi dengan Ibu, mungkin saya siapkan dulu modul-modulnya, apa saja yang saya perlukan. Setelah Mhm. semua sudah siap, mudah-mudahan minggu depan sudah selesai, minggu depan sudah saya terapkan ke anak-anak, seperti itu. Oke, nanti kita janjian lagi ya Bu Sagung. Saya ingin melihat sejauh mana progresnya nanti dan bagaimana perkembangannya. Mungkin nanti Bu Sagung bisa cerita pada saya bagaimana hasilnya ya Bu ya? Baik Bu, siap akan saya laksanakan. Terima kasih Bu atas dukungannya dan, atensi Ibu sudah sangat membantu sekali untuk memberikan masukan terhadap saya. Saya senang berdiskusi dengan Ibu. Sama-sama Bu Sagung, saya juga senang dipercaya untuk diajak berdiskusi. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Menyampaikan refleksi diri ya. Yang pertama itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kuci merespon dengan baik setiap pertanyaan saya. Seperti itu. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Menurut saya masih perlu belajar merespon dengan ramah setiap jawaban Kuci dan menguatkan kembali apa yang Kuci sampaikan. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan Kuci. Mendengarkan dengan baik, tatapan mata tidak berpaling, mengulangi kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Seperti itu. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Saya akan terus berlatih menjadi coach dengan mempraktekkan bersama rekan guru atau rekan sejawat di sekolah. Kemudian tuliskan umpan balik dari Kuci. Pertanyaannya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan coach untuk menemukan sendiri solusi dari masalah saya dan itu sangat membantu saya. Seperti itu Bu, terima kasih.